Oke, langsung aja kita ke permasalahan pertama soal depak-mendepak. Di podcast tersebut kita sebut saja beliau ini dengan nama Queen. Oke. Queen ini bercerita kalau dia ada di dalam bisnis bebek Caro dan saat cabangnya 11 tiba-tiba didepak. Saya pastikan 100% itu hoax, itu tidak benar. Itu lebih mending kalian percaya Hitler mati di Garut daripada fakta itu ya teman-teman. Karena saya jelaskan dari awal sedikit aja. Bebek Caro adalah sebuah usaha yang diciptakan oleh saya dan partner saya. Saya dan partner saya sepakat kita berdua nih, tidak ada Queen ini, kita membuat Bebek Caro. Di tengah perjalanan, partner saya ini ngajak Queen ini memang untuk membantu research and development dan juga membantu untuk konsep. Queen, saya akui beliau memang menyumbang konsep Bebek Caro yang cobeknya gede, terus juga bebek digantung itu adalah salah satu ide dari Queen. Sekali lagi, saya dan partner saya ini sudah membuat Bebek Caro, sudah kita ke orang notaris, kita sepakat membuat berdua. Partner saya mengajak Queen ini untuk membantu dalam proses research and development. Oke? Dan partner saya itu, ini bukan Bebek Caro ya, tapi partner saya yang memberikan dia share keuntungan 5%. Karena dia udah sebut 5%, dia memang dapat 5% dari partner saya, bukan dari Bebek Caro. Oke? Dia sudah mendapat itu, sudah mendapatkan haknya, sudah ditransfer. Itu tidak ada depak-mendepak. Nah, soal depak-mendepak tidak pernah kami setelah 11 cabang dikeluarin, terus fee yang 5% di stop, tidak ada. Sekali lagi saya tegaskan, yang Queen ini ceritakan di podcast kasih drama atau kasih fitnah seluas-luasnya itu sangat salah. Oke, yang kedua kita akan membahas permasalahan resep di mana beliau Queen ini di beberapa konten atau dia kalau ketemu orang ngaku ini adalah resepnya dia. Oke, ini saya ceritain kronologi dari awal. Jadi saat saya dan partner udah sepakat, oke kita bikin Bebek Caro. Istri saya yang memasak di awal. Istri saya memasak di awal dan dicicipin oleh partner saya. Bahkan Queen ini juga mencicipi masakan istri saya. Ini adalah salah satu bukti video yang saya dapatkan dari Deep Web. Enak banget ya bro. Kita makan masakannya istrinya Mas Muslim. Best bro. PPE lembut. Nah itu tadi videonya. Silakan kalian simpulkan sendiri. Saya tidak mau menggiring opini. Jadi sekali lagi ya, urutannya adalah istri saya memasak resep awal Bebek Caro dan partner saya meminta Queen untuk memasak juga sebagai perbandingan. Oke, jadi sekali lagi ya, istri saya masak, partner saya meminta Queen untuk memasak Bebek Caro juga, bumbu hitam dan lain-lain. Saya cicipin, istri saya cicipin, semua dicicipin. Tapi istri saya tidak approve masakan Queen. Akhirnya istri saya bilang ke partner, kayaknya saya nggak cocok dengan tipikal masakan yang begini, mending pakai resep di awal. Resep istri saya yang di awal. Partner saya setuju dengan itu. Oke, kalau gitu kita pakai resepnya Mbak Rinda yang di awal, tapi sepanjang perjalanan tetap mengalami beberapa penyesuaian untuk finalisasinya. Yang akhirnya resep istri saya itu yang didaftarkan di dalam kontrak. Kalau bebek, jangan bahas bebek ya, karena aku trauma aja kalau soal bebek. Kenapa? Ya trauma aja. Saya lagi malas saja untuk membahas bisnis soal bebek ya, karena ada apa sih? saya pernah trauma di Depak dari 11 cabang jualan bebek. Jadi bahas yang lain aja, karena ya kalau ini dibahas Anda akan tahu. Gitu. Anda pasti juga pernah makan gitu aja.
Jadi seperti itu intinya. Yuk kita bahas yang lain. Masih bisa bahas nasi kulit Mak Igun, masih bisa bahas dadar beredar, dan sego tempong juga bisnis saya yang lain. Oh iya, sego tempong ya, nasi tempong, nasi kulit Mak Igun, ya kan? Ayah angkat Anda ya? Iya. Orang tua angkat. Orang tua. Iya. Bisa jadi bapak, bisa jadi ibu. Sebentar. Ini kan channelnya pengusaha, channel pebisnis. Boleh saya agak balik ke bebek lagi? Enggak. Bukan, maksudnya gini, penipuan. Bukan penipuan sih Mas. Tadi lu bilang lebih ke arah kayak saya dulu itu kan goblok. Saya itu dulu itu adalah pekarya makanan. Oke. Saya orang yang menciptakan sebuah makanan. Saya pernah selalu bikin viral sebuah makanan, tapi saya itu goblok di manajemen Mas. Makanya dimanfaatin orang, disalahgunain. Bukan dimanfaatin, lebih ke arah dikasih angin surga dulu. Setelah itu tidak kuat dari segi hukum segala macam, didepak udah. Cuma didepak lewat telepon gitu aja udah selesai. Ini yang bebek? Ya di bisnis bebek lah, lebih tentunya seperti itu. Sebentar, bebek ini yang lagi rame sekarang bebek 11 cabang apa sih? Oh kalau sekarang udah nggak 11 cabang. Oh, lebih banyak, lebih kaya raya dong orang itu. Lebih sangat kaya, tapi ya udahlah kita takutnya saya itu malah dibahas ngeklaim itu loh yang paling bahaya. Sedangkan awalnya kan saya nggak ngeklaim. Wong saya ini dijemput, disuruh masak, ditanyain konsepnya segala macem kayak gitu. Terus kayak saya dibilang ngeklaim dari mana? Sampai dibahas di semuanya, dibilang ngaku-ngaku ya. Saya itu cuma gini aja, yang ngaku-ngaku itu tukang masak tidak akan ngaku-ngaku. Iya lagi. Tukang masak tidak akan ngaku-ngaku. Bahkan saya buktikan dengan saya bikin resepnya. Semua orang langsung tertuju kok sama rasanya kayak bebek ini gitu. Hah? Jadi seperti itu aja. Kalau Anda bisa dilihat di YouTube atau di TikTok itu udah berapa orang yang recook bumbunya. Jadi gitu aja sih Mas. F&B sekeras F&B itu. sangat kejam Mas. Kalau kamu sangat polos, kamu merasa bahwa iya nanti gampang kita seperti ini, kamu akan ditipu. Teman saya pun ada juga yang sudah masak nasi padang segala macam dibuang, udah jadi restoran gede. Hah? F&B itu ngeri Mas. Orang yang punya uang itu ngerasa dia punya segalanya. Padahal kalau kamu pun punya uang, kalau kamu nggak punya konsep sama resep, kamu mau apa? Let me do that. Halo sahabat setia Aisyah Channel. Kembali lagi dengan gosip terhangat yang siap bikin kalian penasaran. Jangan lupa siapkan camilan, karena kita bakal kupas tuntas kabar terbaru hari ini. Amrizal Nuril Abdi atau yang lebih dikenal sebagai King Abdi membuka kisah menyakitkan di balik kariernya sebagai pelaku bisnis kuliner. Pengalaman pahitnya diungkapkan saat menjadi bintang tamu dalam salah satu episode terbaru podcast Kasih Solusi. Alumni MasterChef Indonesia Season 10 ini mengungkapkan bagaimana dia pernah menjadi korban pengkhianatan oleh seorang figur publik terkenal. King Abdi menceritakan bahwa semua berawal dari sebuah tawaran yang tampak menjanjikan. Diungkap olehnya, dia dijemput untuk memasak dan diminta menjelaskan konsep kuliner dari ide miliknya. Sayangnya, kepercayaan yang dia berikan justru berujung pada tuduhan yang menyakitkan. Dulu saya sangat naif. Saya adalah seorang kreator makanan, ungkap King Abdi. Dikutip pada Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Awalnya, saya hanya diminta untuk memasak dan dijanjikan mendapatkan 5%. Lanjut pria asal Malang, Jawa Timur tersebut. Tanpa menyebut nama secara langsung, King Abdi menjelaskan bahwa bisnis yang dia bantu rintis tersebut sempat berkembang pesat, hingga memiliki 11 cabang. Namun kini, usaha tersebut dikabarkan semakin sukses dan memiliki cabang lebih banyak. Meski begitu, King Abdi memilih untuk tidak membeberkan siapa sosok yang terlibat dalam konflik ini. Sekarang, cabangnya sudah lebih banyak dan lebih sukses. Tetapi saya memilih untuk tidak membahas sosok terkenal yang terlibat, tuturnya. Menurut King Abdi, pengalaman pahit tersebut menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya.
King Abdi mengaku bahwa pada saat itu dirinya terlalu percaya dan tidak cukup berhati-hati dalam menjalin kerjasama. Dia menyadari bahwa dalam industri makanan dan minuman, VIP, profesionalisme dan perlindungan terhadap ide adalah hal yang krusial. Jika kamu terlalu polos dan berpikir semuanya akan mudah, kamu akan mudah ditipu, tegasnya. Tanpa konsep dan resep yang baik, uang tidak berarti apa-apa, tambah King Abdi. Kini, setelah melewati masa-masa sulit tersebut, King Abdi memilih untuk mengikhlaskan semua yang terjadi. Dia tak lagi menyimpan dendam dan lebih memilih fokus membangun bisnis kuliner lain yang kini juga dikenal luas oleh publik. Saya ikhlaskan semua ini, karena tanpa mereka, saya bisa memiliki banyak bisnis yang lebih sukses, ujarnya. Meski tidak menyebut nama, banyak yang mencurigai Tretan Muslim sebagai sosok yang dimaksud King Abdi. Komika asal Bangkalan, Madura ini diketahui memiliki bisnis kuliner bernama Bebek Carok yang cukup sukses. Dugaan netizen semakin menguat ketika akun YouTube milik Tretan, @tretanuniverse, memberikan komentar langsung di kolom video podcast tersebut. Wah, rame juga ya. Oke, saya akan luruskan fakta sebenarnya nanti. Karena kalau ngundang satu pihak doang gini bisa jadi fitnah dan framing, tulisnya. BTW lebih cocok channel ini ganti nama jadi Kasih Drama Bukan Solusi Pak Dery, lanjut akun tersebut. Hingga saat ini, King Abdi tetap memilih untuk tidak menanggapi komentar tersebut maupun menyebutkan identitas pihak yang bersangkutan. Di sisi lain, Tretan Muslim belum memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang tuduhan yang ditujukan padanya. Komentar di kanal YouTube Kasih Solusi juga tampaknya telah dihapus karena tidak terlihat lagi. King Abdi sendiri tidak hanya dikenal karena kemampuannya di dapur, tetapi juga karena kegigihannya dalam merintis berbagai usaha kuliner. Dia terlibat dalam beberapa bisnis makanan yang digagas oleh selebritas tanah air. Beberapa di antaranya, dadar beredar milik almarhum Babe Cabita, sego tempong negoro milik aktor Vicky Nitinegoro, dan nasi kulit Maigun milik desainer Ivan Gunawan. Oke sahabat Aisyah Channel 92, itu dia gosip hangat kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan update seru dari dunia selebriti. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya dengan gosip yang lebih hot lagi.